Hi, Jason learners. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. So we're coming back to you with a new video. Kali ini kita akan hadir lagi memberikan pelajaran untuk kalian semua berkaitan dengan collocation bahasa Inggris, yaitu penggunaan frasa yang bisa memberikan makna tertentu pada speaking kita. Nah, kali ini kita akan gunakan kata keep. Kalau misal kita cari di kamus, kata keep itu artinya menjaga, ya kan? Tapi kira-kira konteksnya bisa apa saja? Nah, sering sekali pelajar bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia kemudian ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tanpa mengindahkan konteksnya. Jadi seringkali kata yang digunakan itu kurang fit and proper. Dan kali ini kita akan membantu kalian untuk mengubah itu sehingga kalian lebih natural lagi dalam menggunakan konteks. Oke? Are you ready? Let's get started. Yang pertama, keep a diary. Menulis rutin di buku harian. Nah, kata keep a diary, bukan write a diary, oke, atau always write down a diary, itu benar. Tapi kita bisa buat lebih simple, gunakan keep a diary. Lalu kemudian, perhatikan contohnya di sini. I used to keep a diary while I was traveling out of Salatiga. So, aku dulu biasanya menulis rutin di buku harian sambil bepergian keluar Salatiga, seperti itu. Nah, penggunaan di sini ada kata used to, yang artinya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini hanya fokus pada kebiasaan di masa lampau. Jadi bukan usually, often seperti itu. Kalau misal kita refer ke masa lampau. Kalau semisal habitnya itu memang udah selesai dan kita tidak melakukannya lagi, ya kita gunakan kata used to. Dulunya biasanya seperti itu, gitu. Oke? Lalu kemudian keep a journal. Menulis pengalaman atau pikiran. Nah, contohnya begini. Do you often keep a journal, Diana? Apakah kamu sering menulis pengalaman atau pikiran, Diana? Nah, gitu. Jadi keep a journal. Jadi bukan write down a journal, tapi kita bisa gunakan kata keep a journal. Clear? Oke. Lalu kemudian artinya sebenarnya di sini keep a diary dan keep a journal itu memiliki arti yang kedua, yaitu terus-menerus. Nah, terus-menerus. Selain menjaga, keep bisa diartikan terus-menerus. Lalu kemudian, keep a promise, berjanji. Ya, oke, janji, lalu kemudian keep a promise artinya memegang janji. Contohnya seperti ini. Before you get me to keep my promise, please keep your promise. Sebelum kamu minta aku berjanji, kamu dulu berjanjilah. Gitu. Oke, before you get me to keep my promise, okay, please keep your promise. So, kata di sini, menariknya ada penggunaan kata get me to. Oke, get me to. Get ini diartikan meminta gitu. Oke ya, bukan ask, tapi get. Menyuruh atau meminta. Daftar sekarang juga program fundamental dari Jason Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Lalu kemudian selanjutnya, keep a secret. Menjaga rahasia. Oke, berjanji tidak membocorkan rahasia. Contohnya seperti ini. I convince you nobody would know about this matter. I keep a secret. Nah, aku yakinkan kamu tidak akan ada orang yang tahu masalah ini. Aku berjanji tidak akan membocorkan rahasia. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, keep an appointment. So, di sini ada janji bertemu. Janji itu kan promise, tapi kalau janji bertemu itu kita gunakan appointment. Menemui seseorang di waktu yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Sorry Natalie, I couldn't keep the appointment because I had a sudden issue. Oke, maaf Natalie. Oke, aku tidak bisa menemuimu karena aku punya masalah mendadak. Nah, menarik ya. Lalu selanjutnya, keep animals. Nah, merawat hewan. Kadang kita sering banget mencari kata merawat apa ya gitu kan. Kadang merawat itu take care of, ya kan, take care of. Jadi kalau take care of itu kita lebih cenderung mengawasi gitu atau raising. Biasanya ditujukan ke anak seperti itu. Tapi kalau untuk animal or like having pet, nah kita bisa gunakan kata keep animals. For example, to be honest, my sibling is kind of different from me. He likes keeping animals, but I don't. Jujur aja, saudaraku cukup berbeda denganku. Dia suka merawat hewan, tapi aku enggak gitu. Nah, di sini ada yang menarik. Kind of different, okay? Kind of different. Oke, di sini artinya kind of itu berarti sedikit atau cukup gitu. Jadi ada sedikit
penjelasan degree, seberapa berbedanya gitu loh. Lalu kemudian keep away, jaga jarak. Nah, kata away ini berarti berjauhan. Tapi kalau keep away artinya jaga jarak. Biasanya digunakan untuk kata seruan. Contohnya adalah keep away from me, jaga jarak sama aku. Gitu. Lalu kemudian keep calm, tenang. Nah, jadi bukan I'm calm, aku udah tenang gitu. Tapi kalau aku terus mencoba tenang, keep calm gitu. Jadi keep kata terus di sini walaupun tidak diucapkan, tapi konteksnya itu mengandung terus-menerus atau menjaganya gitu. Can you please keep calm? Nah, bisakah kamu tenang gitu? Karena kalau misal kita tidak gunakan kata keep, biasanya kita akan bingung. Can you be calm? Nah, gitu kan nggak enak gitu untuk didengar. Dan juga secara literally memang itu pattern yang jarang digunakan. Oke, clear? Lalu kemudian keep in mind, mengingat. Nah, ingat-ingat gitu. Jadi biasanya kita sering menggunakan kata remember, ya kan? Remember. Tapi kata remember itu terkadang agak nggak cocok juga gitu untuk ditaruh dalam beberapa kalimat. Seperti remember ya, gitu kan? Kita bisa gunakan please keep it in mind, seperti itu. Itu lebih enak. Contohnya adalah we're going to watch movie together tomorrow, so keep it in mind. So, kita akan nonton film besok, ingat-ingat ya. Nah, menarik kan? Jadi lebih enak untuk diucapkan dan notasi dan sekaligus juga tone yang kita keluarkan juga lebih casual. Lalu kemudian keep it down. Keep it down artinya diam atau tidak berisik gitu. Slow down itu pelan-pelan, tapi kalau keep it down itu diam atau tidak berisik. Biasanya noise and then we slow it down, become keep it down. Okay, for example, Joshua is sleeping, so please keep your voice down. Nah, Joshua sedang tidur, jangan berisik. Nah, menarik kan? Keep, jaga, your voice, suaramu, down, turun. Artinya, keep your voice down, jangan berisik. Gitu. Lalu kemudian selanjutnya, keep pace, jaga kecepatan, atau keep speed, gitu. We'll get to home on time if you keep pace like this. Oke, kita akan sampai rumah tepat waktu jika kamu menjaga kecepatan seperti ini, gitu. Kata pace itu bisa diganti juga menggunakan speed. Oke. Lalu kemudian quiet, keep quiet, tetap tenang, gitu. Contohnya adalah students have to keep quiet during the test. Murid-murid harus tenang selama ujian, gitu. Nah, ada kata have to di sini, oke? Have to dan must itu hampir sama, artinya harus. Tetapi penggunaannya berbeda. Konteksnya kalau have to itu kita harus mengikuti sesuai dengan aturan. Tapi kalau must itu hanya persepsi. Oh, aku berpikir aku harus. Nah, itu baru kita gunakan must. Clear? Good. Lalu kemudian selanjutnya keep records, oke? Mengawasi perkembangan. For example, we have been keeping the records of our business and the graphic is positive. So, kita sudah mengawasi perkembangan bisnis kita dan grafiknya positif. Nah, di sini menarik, keep the records. Nah, kira-kira perkembangan apa? Nah, kemudian kita tambahkan kata benda yang lain. Of our business, and then records of maybe competition, progress, project. Nah, seperti itu kita bisa gunakan. Dan jangan lupa kita gunakan kata of di sini sebagai penghubung kata benda, gitu. Menarik ya? Jadi lebih mudah dan lebih casual lagi. Lalu selanjutnya, keep someone in check. Menghalangi atau menghambat orang dari perbuatan buruk. Contohnya seperti ini. Tanya just broke up with Tony, so you need to keep her in check. Nah, Tania baru aja putus dari Tony, kamu perlu halangi dia dari perbuatan apapun yang buruk. Kalau yang ini terlalu idiomatic banget, oke, mungkin ini jarang dipakai, tapi somehow kalian bisa juga kok gunakan ini, gitu. Atau prevent someone from the bad thing, gitu. Lalu selanjutnya, keep safe, hati-hati. It will be your long camping, kids. Keep safe. Ini nanti akan jadi perkemahan yang lama. Anak-anak, hati-hati ya, gitu. Nah, hati-hati di sini kadang kita mislead sama penggunaannya. Ada kata hati-hati itu be careful. Be careful itu artinya kita memberikan warning atau peringatan. Hati-hati gitu. Tapi kalau misal hati-hati itu sifatnya wish, oke, atau harapan, maka kamu gunakan kata keep safe gitu. Ada juga hati-hati sifatnya itu juga harapan, yaitu gunakan take care gitu. Juga bisa. Lalu kemudian selanjutnya keep score, mempertahankan nilai.
Kalau ini sih sering banget, terutama dengan nilai. For example, I must keep my score this semester. Aku harus mempertahankan nilai semesterku ini gitu. Nah, menariknya di sini penggunaan kata must itu hanya sesuai dengan persepsi gitu. Jadi nggak ada aturannya kamu harus menjaga atau mempertahankan skor, tapi itu hanya persepsi dari kamu aja. Maka gunakan kata must. Lalu selanjutnya, keep someone posted. Nah, membuat orang update informasi. Biasanya ini digunakan untuk kita yang mau memberikan atau menyuruh orang lain untuk, terus kabari aku ya, gitu. So, contohnya begini, I'll be right back and keep you post. Nah, Oke, I'll be right back and keep you posted. So, aku akan segera kembali dan memberimu informasi. Jadi kalau semisal ada orang, terus kasih aku informasinya ya, gitu. Jadi, keep me posted. Nah, gitu. Keep me posted, gitu. Lalu kemudian selanjutnya, keep someone in place, mencegah orang lain mendapat status lebih tinggi. Ini biasanya dalam konteks pekerjaan. Contohnya begini, in my previous company, it was common you saw your friends keep you in place. Oke, jadi menjaga kamu untuk tidak kemana-mana gitu. In my previous company, it was common you saw your friends keep you in place. So dia di perusahaanku sebelumnya, umum saja kamu melihat teman-temanmu mencegah dirimu dapat promosi. Lalu kemudian selanjutnya, keep something on the down low. Menjaga sesuatu agar tetap menjadi rahasia. Oke, cukup menarik ya. Or keep it secret gitu. Please Marco, I keep this matter on the down low. I wish you did it too. Kumohon Marco, aku menjaga masalah ini tetap menjadi rahasia. Aku harap kamu melakukannya juga. Kamu bisa gunakan ini kalau dengan kata yang lain. Keep the secret, itu juga bisa. Lalu kemudian keep the change, ambil aja kembaliannya gitu. Keep the change gitu. Contohnya begini, just keep the change, you need it. Nah, ambil aja kembaliannya, kamu membutuhkannya gitu. Biasanya kita gunakan kata take the change kan, ambil aja kembaliannya kan gitu. Cuman konteksnya mungkin akan lebih pas kalau kita gunakan kata keep gitu. Simpan aja kembaliannya. Aslinya seperti itu. Lalu selanjutnya, keep track of. Keep track of. Terus mencari tahu. Sarah kept track of my relationship. So, Sarah terus aja mencari tahu hubunganku. Lalu kemudian selanjutnya, keep up the good work. Nah, ini melanjutkan kerja bagus. For example, well, mates, keep up the good work. Baik kawan-kawan, lanjutkan kerja bagus ini. Gitu. Dan yang terakhir adalah keep your balance. Menjaga keseimbangan dalam segi apapun, baik itu finansial ataupun kehidupan gitu. For example, it's kind of challenging to keep your financial balance after marriage. Cukup menantang menjaga keseimbangan finansial setelah menikah. Nah, dari sini, dari semua contoh kalimat, akhirnya kalian dapat konteksnya, bukan? Hanya dengan kata keep, kalian bisa membuat kalimat itu lebih menarik dan tentu saja ini akan membuat kalian lebih mudah dan juga lebih dekat dengan ekspresi bahasa Inggris yang natural. Oke, itu saja yang bisa kita berikan dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. See ya international and sociable people. Bye!